Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Silakan Rudianto dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa memahami dan dapat mengamalkannya. Amin. Sebelumnya sekarang Pak Guru mau absen. Materi pembelajaran hari ini yaitu iman pada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak sudah pernah mendengar nama malaikat? Nah ya. Sering, Pak. Sering. Nah, tujuan pembelajaran iman kepada malaikat kan malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nama malaikat yang wajib kita percayai ada 10. Ada 10. Dan malaikat itu pun mempunyai tugasnya masing-masing. Baik, kita lihat. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Rasulullah. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menyampaikannya kepada rasul-rasul terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Daud dan sebagainya. Yang kedua, nama-nama malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan dan membagi rezeki. Nah, seperti kemarin anak-anak sudah menyampaikan tentang keadaan, ya, apalagi di daerah di tempat anak-anak ya sudah hujan ya. Iya, Pak, sudah hujan. Dan tadi malam banget, Pak. Ya. Kalau di tempat Pak Guru belum ada hujan, jadinya panas sekali sampai kemeringat. Nah, malaikat Mikail itu menurunkan hujan dan membagi rizki. Rizki itu bukan hanya berupa materi, akan tetapi juga kesehatan seperti saat ini, seperti pada waktu kita dalam pembelajaran ini, itu termasuk rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup trompet atau sangkala. Ini terjadi nanti kalau Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkala, itu sudah ada perintahnya, sudah ada waktunya. Kalau trompet sudah ditiup, maka akan terjadi apa, anak-anak? Tandanya apa? Tandanya akan datang hari kiamat. Hari kiamat. Lanjut yang keempat.
Israel, Pak. Malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Bukan hanya manusia. Semut pun yang kecil. Kalau kita tidak tahu, pas kita jalan ke Injil, meninggal, mati, itu juga tugasnya malaikat. Maka siapa yang mencabut nyawa? Israel, Pak. Israel. Selanjutnya, yang nomor 5 dan 6, malaikat mungkar nakir. Malaikat ini menanyai amal perbuatan di alam kubur. Yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Nanti akan ditanya. Mana amal yang paling banyak? Apa itu? Amal buruk atau amal yang salah? Itu nanti tugasnya malaikat mungkar dan nakir. Yang ke-7. Yang ke-7, malaikat raqib mencatat amal perbuatan baik. Contoh seperti tadi, Rismanto. Tadi sudah saya panggil. Rismanto anaknya soleh, rajin belajar, kalau berangkat sekolah tepat, disiplin. Itu juga sudah dicatat oleh malaikat raqib. Bukan hanya anak sekolah, orang tua yang sedang bekerja, kalau memang dalam bekerja tidak disiplin, kalau seperti Pak Guru ya, kalau dari profesi sebagai guru, sebagai dalam pemerintahan, biasanya waktu yang dikorupsi itu tidak baik. Itu juga akan dicatat oleh malaikat raqib. Yang ke-8, malaikat atid mencabut amal buruk manusia. Seperti tadi contohnya, siapa tadi contohnya? Rudi. Itu sering berkelahi, itu tidak baik, itu dicatat oleh malaikat. Iya, Pak. Tidak baik. Makanya harus berbuat yang baik. Yang ke-9, malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Nah, anak-anak bisa membayangkan bagaimana keadaan neraka. Neraka itu di situ penuh dengan api. Neraka itu akan dihuni oleh orang-orang yang berbuat Berdosa. Sedangkan yang ke-10, malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Surga akan dihuni oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak semua, termasuk Pak Guru nanti termasuk penghuni surga. Amin Allahumma. Sekarang sebelum kita akhiri, ini yang nakal mau Dianto, ayo dipimpin berdoa. Itu Mbak duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Amin. Terima kasih kepada anak-anakku. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, Pak Arifur Rahman sudah selesai untuk praktik pada kesempatan hari ini ya. Oke, Pak Arifur Rahman. Ya, Bu. Sudah berapa lama ngajar? 15 tahun, Bu. 15 tahun di Batang ya. Di Batang. Pak Arifur Rahman tadi sudah bisa mendengar suara Ibu? Sudah. Nah, pertanyaannya tadi sudah bisa diikuti? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang di ruang lingkup TIPEK yang kemarin Bapak sudah dapat materi dari narasumber, termasuk juga pada konten ujian kemarin. Oke. Ya. Sekarang apakah sudah diterapkan oleh Bapak dalam proses pembelajaran ini, termasuk di dalamnya dalam penyusunan RPP-nya, Pak? Ya, bentar, Bu. Kalau memang ternyata memang antara RPP dan yang saya sampaikan memang banyak, ada yang belum sesuai, karena memang terus terang saja waktu kemarin disuruh merevisi itu memang masih bingung, Bu. Jadinya ini mau metodenya apa, mau tentang luring atau daring, jadinya di situ masih ada kendala, masih bingung untuk memperbaiki. Yang pasti bukan berarti ada keberbedaan RPP yang disusun dengan praktik yang tadi, bukan itu toh Pak? Bukan ya. Bukan ya. Berarti RPP yang disusun itu memang benar-benar menjadi relnya Bapak untuk praktik hari ini. Ya, itu memang hampir beda gitu. Hampir beda apa beda semua, Pak? Hampir sama. Hampir sama. Materinya sama, cuman memang dari medianya itu memang di RPP belum ada itu media. Oke. Di RPP belum ada. Nah, maka kemudian teknologikalnya dapat enggak tadi? Kalau dilihat dari tujuannya dapat, Bu. Dapat ya. Dari prakteknya, Pak. Dari prakteknya, teknologikalnya, Pak. Kurang dapat. Amannya jawab kurang gitu aja ya, Pak ya. Berikut untuk pedagogikalnya, Pak. Apa komponen yang masih belum selaras gitu dengan teori yang menurut pengakuan Bapak secara secara jujur gitulah ya. Apa itu? Apa? Di mana gitu, Pak? Halo. Ya. Memang kalau pedagogik itu dalam menurut itu tentang seni dalam menuju pembelajaran dari awal sampai evaluasi. Terus apa yang belum tepat, apa yang belum selaras dengan teori yang Bapak sajikan tadi, baik
di RPP-nya sama praktiknya, Pak. Yang belum selaras. Tahu Bapak gitu. Itu dari pertama media pembelajarannya, dan dari media pembelajaran, dari tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Memang di RPP belum saya cantumkan LKPD-nya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Di RPP memang banyak sekali tujuannya, tapi di dalam tadi saya sampaikan hanya sedikit, hanya sebagian. Secara keseluruhan memang tujuannya sama. Nah, sekarang Pak, menurut Bapak nih tadi, khususnya untuk proses di praktik, termasuk kategori student center atau teacher center, Pak? Teacher. Student center. Apa ya, Bapak? Berapa kalau memang itu tadi student center, berapa persen pemanfaatan waktu yang diberikan untuk siswa? Kalau memang itu tadi kategori student center. Sepertinya kayaknya 50-50. Udah bergeser ya. Oke, kalau 50-50%. Sekarang kegiatannya Bapak tadi apa saja dan siswa tadi apa saja, Pak? Kaitannya dengan tadi student center ataupun teacher center. Yang pertama, saya memberikan tugas kepada anak-anak. Dari tugas malaikat dan nama malaikat itu sudah saya bagi kepada anak-anak agar anak-anak bisa berpikir untuk pengetahuan, untuk mengetahui bahwa malaikat ini tugasnya ini itu agar bisa memahami. Selanjutnya terus tadi saya suruh mengamati gambar. Gambar itu tujuan saya agar anak-anak bisa memahami bagaimana keadaan alam di surga, di neraka itu sangat jauh berbeda. Sehingga anak-anak kalau memang yang memperhatikan itu bisa berarti kalau kita berbuat baik maka kita akan menjadi penghuni surga. Apabila kita berbuat jahat kita akan masuk neraka gitu tadi. Oke, Bapak, untuk materi yang berkaitan dengan hari nama-nama malaikat ya. Nama malaikat dan kemudian disandingkan dengan tadi surga dan neraka. Seandainya di instrumen khususnya di ranah kognitif ya, di ranah kognitif, bisa tidak itu dibawa ke ranah yang dia ini berbasiskan pada HOTS, Pak? Sesederhana mungkin meskipun memang untuk kelasnya Bapak adalah di kelas 4 ya. Ya. Tidak Pak, dibuatkan sebuah pertanyaan yang bisa untuk mengarahkan anak ini berpikir tidak hanya sekedar untuk di taksonomi Bloom yang paling dasar gitu Pak. Coba dengan kata apa, mengapa, bagaimana gitu bisa tidak? Coba disusun satu kalimat tanya, Pak.
mengapa kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah? Sebentar, untuk usia anak kelas 4 mampu tidak menjawab itu, Pak? Belum bisa, Bu. Belum bisa ya? Ya. Oke, belum bisa. Berarti konten maupun struktur di dalam penyusunan bahasa itu harus memerhatikan pada usia perkembangan anak ya, Pak? Ya, Bu. Jadi termasuk struktur itu berarti di dalamnya adalah di pilihan-pilihan kata gitu, di diksinya ya. Itu harus memerhatikan pada usia perkembangan anak. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi Pak, bagaimana dicoba Pak? Yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Kita ingin mengajak berpindah dari pertanyaan yang pada ranah di taksonomi Bloom yang paling datar menuju ke setingkat lebih, Pak. Untuk mengantarkan kepada basis pertanyaan yang diarahkan kepada HOTS. Coba cari kata bagaimana, mengapa gitu. Bagaimana caranya agar kita masuk surga? Nah, mungkin lebih spesifik ke materinya Bapak. Jadi kalau itu kan nanti jawabannya anak tidak terfokus kepada konten materi Pak, kalau pertanyaannya begitu. Oke, harus mikir ya. Oke ya, yang pasti Ibu mau mengarahkan bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu memang diarahkan di kurikulum 2013, termasuk dalam rambu-rambu penilaian ujian komprehensif ini juga mengarah kepada buku modul, dan buku modul mengarahkan kepada penyusunan pada aspek penilaian itu di rancangan pembelajarannya, di RPP-nya itu bisa untuk membangun pada ranah sikap pengetahuan dan keterampilan ini yang termuat dalam kisi-kisi soalnya itu harus berorientasi pada HOTS. Gitu ya. Nanti Bapak bisa rumuskan lagi di luar room ini ya Bapak ya.